Kisah sakaratul maut Amr bin Al-As, seakan aku bernapas dari jarum beracun. Setiap manusia saat meregang nyawa mengalami sakaratul maut sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Quran Surat Qaf ayat 19. Al-Qurtubi dalam kitabnya Az-Zakirah memaparkan saat Amr bin Al-As sekarat, anaknya berkata kepadanya, "Wahai ayahku, engkau pernah mengatakan, semoga saja aku bertemu dengan seorang laki-laki yang berakal saat maut menjemputnya, agar ia melukiskan kepadaku apa yang dilihatnya. Sekarang engkaulah orang itu, maka ceritakanlah kepadaku." Ayahnya menjawab, "Anakku, demi Allah, seakan-akan bagian sampingku berada di ranjang, seakan-akan aku bernapas dari jarum beracun, seakan-akan duri pohon ditarik dari tapak kakiku sampai kepala." Kemudian ia mengucapkan sebaris bait syair, "Aduhai, andai saja sebelum hal yang telah jelas di hadapanku ini terjadi, aku berada di puncak gunung sambil menggembala kambing gunung." Dr. Umar Sulaiman Al-Ashigar dalam buku Ensiklopedia Kiamat menjelaskan, sakaratul maut berarti kesulitan dan kesukaran maut. Ar-Raghib berkata dalam Al-Mufradat, kata sakar adalah suatu keadaan yang menghalangi antara seseorang dengan akalnya. Dalam penggunaannya, kata ini banyak dipakai untuk makna minuman yang memabukkan. Kata ini juga berkonotasi marah, rindu, sakit, ngantuk, dan kondisi tidak sadar atau pingsan yang disebabkan oleh rasa sakit. Rasulullah SAW pernah mengalami sakaratul maut. Dalam sakit yang menjelang wafatnya, Rasul meraih cangkir kecil berisi air. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya untuk membasuh wajahnya. Beliau berujar, "Tidak Tuhan selain Allah. Sesungguhnya pada maut pasti ada sakaratul maut." Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Aisyah bercerita mengenai sakitnya Rasulullah SAW. "Aku tidak melihat sakit pada seseorang yang lebih keras dibanding yang dialami Rasulullah SAW." Aisyah juga pernah masuk ke kamar ayahnya Abu Bakar yang sedang sakit menjelang wafatnya. Tak kala sakit itu semakin berat, Aisyah mengucapkan sabait syair. Kekayaan tidak berarti apa-apa bagi seorang pemuda saat sekarat melewati kerongkongannya dan menyesakkan dadanya. Lalu Abu Bakar membuka wajahnya dan berujar, "Bukan begitu, yang benar mengutip sebuah ayat, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Sudah pasti orang kafir akan mengalami maut lebih berat dibanding yang dialami seorang mukmin. Umar Sulaiman Ashigar mengutip sebuah hadis dari Al-Bara bin Azib, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kebencian dan muka Allah." Lalu dia berpisah dari jasadnya dan si malaikat mencabutnya sebagaimana bulu wol yang tebal dan basah dicabut. Dan bersamaan dengan itu terputuslah urat-urat dan syaraf-syaraf. Al-Quran melukiskan betapa beratnya sakaratul maut yang dialami oleh orang kafir. Dan barang siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, "Telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya," dan orang yang berkata, "Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah." Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu di hari ini." Kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Maksud ayat seperti dituturkan Ibnu Katsir adalah ketika malaikat azab memberi kabar kepada orang kafir tentang azab belenggu rantai neraka jahim, api yang panas membakar dan murka Allah, lalu si malaikat berusaha mencabut roh dari jasadnya, akan tetapi rohnya menolak keluar. Maka malaikat memukul mereka sampai roh mereka keluar dari jasad sambil berteriak, "Keluarkan nyawamu. Pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar." Ibnu Katsir menafsirkan, "Wa al malaikah basitu aidihim." Dengan memukul, makna ayat ini sama dengan makna ayat yang artinya, "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku." Quran Surat Al-Maidah ayat 28. "Dan mereka menjulurkan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu." Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwa sakaratul maut akan diringankan bagi orang yang mati syahid di medan perang. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya terbunuh kecuali seperti sakitnya dicubit." Diriwayatkan oleh Tirmizi, An-Nasyai, dan Ad-Darimi. Tirmizi berkata hadis ini hasan gharib. Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Futuh Al-Qoi bertutur mengenai kisah seorang wali menjelang sakaratul maut. Kisah ini disampaikan dalam risalah ke-79 sebagai berikut.
Kala sang wali menghadapi sakaratul maut, putranya Abdul Wahab berkata kepadanya, "Apa yang mesti kulakukan sepeninggal ayah? Kamu mesti takut kepadanya, jangan takut kepada selainnya, jangan berharap kepada selainnya, dan berpasrahlah hanya kepadanya," jawabnya. Selanjutnya ia berkata, "Aku adalah biji tak berkulit, orang lain telah datang kepadaku, berilah mereka tempat dan hormatilah mereka. Inilah manfaat dan besar, jangan membuat tempat ini penuh sesak dengan ini. Atasmu kedamaian, kasih dan rahmat Allah. Semoga Dia melindungiku dan kamu, dan mengasihiku dan kamu. Kumulai senantiasa dengan asma Allah." Ia terus berkata begini satu hari satu malam, "Celakalah kau, aku tak takut sesuatu pun, baik malaikat maupun malaikat maut. Duhai malaikat maut, bukanlah kau, tapi sahabatku yang bermurah kepadaku." Lantas pada malam kewafatannya ia memaki keras dan kata kedua putranya, Abdul Razak dan Musa. Dia mengangkat dan merentangkan kedua tangannya sembari berkata, "Atasmu kedamaian, kasih dan rahmat Allah. Bertobatlah dan ikutilah jalan ini. Kini aku datang kepadamu." Dia berkata, "Tunggu," dan meninggallah dia. Nah, itulah akhir dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Hikmah Kehidupan. Jika kalian menemukan nilai dan inspirasi dalam konten kami, jangan ragu untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kalian tetap terhubung dengan kami. Bersama-sama mari kita terus mengeksplorasi keindahan kehidupan dan menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.